Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan rambu-rambu menuntut ilmu dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Kita akan baca pilar berikutnya, yaitu Al-Ma'qidus Tsani, pilar kedua yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu sebelum mempelajari ilmunya. Beliau mengatakan hafizahullah, ikhlasun niyati fihi. Seorang penuntut ilmu diharuskan mengikhlaskan niatnya karena Allah di dalam menuntut ilmunya. Seorang penuntut ilmu diharuskan mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmunya. Dan ini termasuk adab yang wajib, etika yang tidak boleh ditinggalkan oleh para penuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah di dalam mempelajari ilmu. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kita sering mendengar kata ikhlas. Mungkin sebagian kita atau kebanyakan kita mudah menyebut kata ikhlas secara lisannya, akan tetapi untuk direalisasikan di dalam hatinya begitu berat. Gampang di lisan, akan tetapi berat di perbuatan. Ya, ikhlas itu kata para ulama pengertiannya adalah tajridul qasdi atau tasfiyatul qalbi, memurnikan. Tajrid memurnikan, al-qasd tujuan, atau mensucikan hati dari segala kotorannya. Ini ikhlas, memurnikan tujuan dalam bertaqarrub kepada Allah. Ini ikhlas. Sehingga di dalam Al-Quran kita dapati kata ikhlas ini dengan redaksi labanan khalisa. Labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Susu yang khalis. Susu yang khalis artinya susu yang murni, yang bersih dari campuran darah maupun kotoran yang lain. Susu dikatakan murni, khalis apabila bersih dari kotoran, baik kotoran darah maupun kotoran-kotoran yang lain. Madu kalau dikatakan murni berarti bersih dari campuran-campuran yang lain. Ya. Begitu juga dengan niat.
yang menjadi ketentuan hati kita kalau dikatakan ikhlas, maka artinya murni, bersih dari segala ambisi-ambisi duniawi. Niat yang ikhlas, niat yang murni, yang hanya menargetkan di dalam hatinya itu keridhaan Allah. Orang yang ikhlas niatnya tidak ada yang dia cari selain keutamaan dari Allah. Ya. Maka orang yang ikhlas bukan orang yang punya semangat ingin dipuji. Orang yang ikhlas juga bukan orang yang takut dicela. Ya. Jadi orang yang ikhlas itu keadaannya tetap murni, tidak dipengaruhi oleh apapun. Dipuji dia enggak meninggi, dicela dia enggak surut. Ini orang yang ikhlas. Ya. Istiwa'ul madhi wa dhammi dunal 'ammah, kata Al-Imam Zunnun Al-Misri. Orang yang ikhlas itu tandanya dia menganggap sama celaan dan pujian orang. Orang muji dia, orang cela dia, nggak ngefek sama sekali. Tetap dia dalam pendiriannya, tetap murni niatnya, yang dicari hanya keridhaan Allah. Maka para penuntut ilmu ya dituntut untuk mengikhlaskan niatnya, memurnikan hatinya dari segala perkara-perkara yang dapat merusak kemurniannya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, inna ikhlasal a'mal asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan, apa keikhlasan? Kemurnian niat, ya, di dalam menunaikan amalan-amalan ketaatan itu adalah asas qabuliha, asasu qabuliha, yaitu fondasi yang menentukan diterima ditolaknya amalan. Ya. Jadi keikhlasan itu menentukan diterima atau ditolaknya amalan kita. Wasullamu usuliha, ya. Dan juga yang akan menjadikan amalan itu terangkat di sisi Allah. Ya. Ikhlas di dalam menjalankan amalan itu menjadi fondasi, landasan utama ya dalam diterima atau ditolaknya amalan tersebut, dan yang akan mengantarkan amalan kita sampai kepada Allah. Ya. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalil keharusan ikhlas di dalam menuntut ilmu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mukhlis, ikhlas, murni niatnya, hanya untuk Allah semata. Ya. Kenapa kita harus ikhlas di dalam menuntut ilmu ini? Karena menuntut ilmu ini termasuk amalan ibadah kepada Allah. Ya. Jangan dipikir ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umroh, zikir, sholawat, ya.
berjihad, menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Bahkan kata para ulama, menuntut ilmu ini, thalabul ilmi, termasuk seutama-utama amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Seutama-utama amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, baik jalan secara hissi, jalan kaki, dia mendatangi majelis ilmu, atau jalan secara maknawi, yaitu dia mencari sarana prasarana yang dapat mengantarkan dirinya kepada ilmu. Ya, kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bagaimana para ulama sangat besar kesungguhannya di dalam menuntut ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang berjalan kaki jutaan kilometer dari Andalusia sampai ke Irak, sampai ke Baghdad, ya. Dan ini termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Perhatikan di dalam hadis ini, kata para ulama, Rasulullah SAW nggak menyebut sholat azan. Rasulullah SAW nggak menyebut barang siapa yang menempuh jalan untuk mengerjakan sholat di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsa, atau di Masjid Kuba. Rasulullah SAW juga tidak mengatakan barang siapa yang berpuasa. Rasulullah SAW juga tidak mengatakan barang siapa yang berjalan untuk menunaikan ibadah haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain. Tetapi yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadis ini, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya, jalannya untuk menuju surga. Artinya apa? Jalan yang paling efektif, efisien untuk mencapai surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu, dengan thalabul ilmi. Bukan dengan sholat, bukan dengan zakat, bukan dengan puasa, bukan dengan haji, bukan dengan ibadah yang lain, tetapi dengan menuntut ilmu. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Mengapa? Karena dengan menuntut ilmu ini kita akan mengerti bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara beramal yang benar, cara berhaji yang benar, cara berzakat yang benar, ya, cara menikah yang benar, cara sholawat yang benar, cara berzikir yang benar. Semua itu bisa kita ketahui melalui perantara thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bahkan dengan menuntut ilmu juga akan membuka abwabal khair, pintu-pintu kebaikan.
Ya, kita lihat orang yang satu alim, yang satu abid, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah. Namun ternyata di sisi Allah pahalanya yang sampai kepada Allah lebih besar yang alim daripada yang abid. Kenapa? Karena yang alim ini tahu mana amalan yang afdol dari yang mafdul, mana amalan yang lebih utama, mana amalan yang lebih besar nilainya, mana amalan yang lebih singkat tetapi lebih besar pahalanya. Tidak sebagaimana abid yang dia taunya cuma ibadah tanpa mempelajari ilmunya. Sehingga Nabi SAW mengatakan menuntut ilmu jalan tercepat. Ya, kalau dibilang jalan tol udah kurang tepat. Jalan tercepat untuk mengantarkan seorang hamba kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dituntut untuk ikhlas. Karena menuntut ilmu ini termasuk ibadah. Bahkan termasuk seutama-utama amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan menuntut ilmu ini ya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ya. Allah menggandengkan amalan jihad dengan thalabul ilmi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 122. Ada yang mau baca, Mas? Tafadhal. Mungkin ada yang mau baca. Baca biasa saja silakan. At-Taubah 122. Wa ma kanal mu'minun artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua amalan yang besar. Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, dengan talabul ilmi. Allah mengatakan wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffatan. Ya. Dan tidak sepatutnya kaum mukminin itu pergi ke medan jihad semuanya. Mengapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Andai kata di antara mereka ada beberapa orang, ta'ifah sekelompok orang, liyatafaqahu fid din, sekelompok orang yang tidak berangkat jihad, dia tetap di tempatnya untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk bertafakuh, memperdalam ilmu agamanya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan juga setelah dia belajar memperdalam ilmu agama itu, kemudian
dia peringatkan kaumnya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Idza raja'u ilaihim, manakala kaumnya itu kembali dari medan jihad ke kampungnya, ya, mereka dapat peringatan dari orang-orang yang berilmu itu, la'allahum yarji'un, semoga dengan itu mereka, la'allahum yahzarun, semoga dengan itu mereka mendapatkan peringatan, ya, dapat menjaga dirinya, dapat memelihara dirinya setelah mendapatkan ilmu dari sekelompok kaum yang tidak mengikuti jihad di jalan Allah, ya, lantaran mereka harus membekali dirinya dengan ilmu dan kemudian mendakwahkannya kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini tidak mewajibkan kaum muslimin ketika ada panggilan jihad seluruhnya berangkat perang. Tetapi sekelompok di antara mereka harus ada yang netep untuk talabul ilmi, belajar. Ya, sehingga ketika sebagian dari mereka yang berangkat jihad itu kembali, dapat peringatan dan mereka dapat memelihara dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menjaga batasan-batasan Allah, ya. Ini keutamaan menuntut ilmu, ya, sehingga kita diwajibkan ikhlas niatnya, memurnikan tujuan kita hanya untuk mencari keridhaan Allah. Wa fis sahihain, kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah, di dalam as-sahihain, yaitu hadis Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat, ya, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya nilai setiap amalan itu bergantung dengan niatnya, ya. Ini hadis yang masyhur, ya, dari Umar bin Al-Khattab. Setiap amalan ketaatan termasuk menuntut ilmu itu nilainya bergantung dengan kemurnian hati kita, kebersihan niat kita. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju dari ketentuan hatinya. Kalau yang dia tuju dari talabul ilmi itu dunia, Allah akan berikan kepadanya dunia, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia akan celaka. Termasuk orang-orang yang binasa, ya. Namun kalau niatnya ikhlas, tulus karena Allah, dia menuntut ilmu tujuannya dalam rangka menunaikan perintah Allah, karena dia mendengar hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu perkara yang diwajibkan atas setiap muslim. Menuntut ilmu agama yaitu ilmu-ilmu yang memang diwajibkan, karena nggak semua ilmu itu sifatnya wajib untuk dipelajari. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah, ada yang fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang
berkenaan dengan akidah tauhid, ini fardu ain. Ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hal keseharian kita, sholat, ya, sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, ya, haji, umroh, ini ilmu yang wajib ain. Setiap individu dituntut mempelajarinya, ya. Dan juga ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, seperti ilmu faraid, ilmu waris, ya, atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah dikerjakan oleh sebagian muslimin, gugur kewajibannya atas muslimin yang lain. Tapi kalau tidak ada muslimin yang belajar ilmu yang fardu kifayah ini, semuanya berdosa. Semuanya berdosa, ya. Maka dia mengetahui bahwa menuntut ilmu ini termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah, sehingga dia menuntut ilmu ini tujuannya dalam rangka menunaikan perintah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini orang yang ikhlas, dan orang yang seperti ini yang akan mendapatkan kebaikan dari ilmunya. Orang yang ikhlas niatnya akan mendapatkan kebaikan dari ilmunya. Karena ilmu yang dia pelajari dengan niat yang tulus karena Allah, itu akan menumbuhkan khosyah, rasa takut kepada Allah, akan menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, ya. Meskipun dia cinta sama istrinya, cinta sama anaknya, cinta sama sahabatnya, tetapi orang yang menuntut ilmu karena Allah, dia mempelajari tauhid sehingga tumbuh kecintaan mahabbah yang benar di dalam hatinya, maka kecintaan dia kepada Allah dia prioritaskan daripada kecintaan dia kepada yang lain. Bahkan kecintaan dia terhadap dirinya sendiri. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari, yang tumbuh dari hati yang ikhlas, ya, sehingga ilmunya berguna, bermanfaat, ilmunya berkah, ya. Meskipun ilmu yang dia pelajari sedikit, meskipun ilmu yang dia ketahui tidak sebanyak para penuntut ilmu yang lain, tetapi karena dia meniatkan dalam menuntut ilmu itu ikhlas semata-mata, yang dicari hanya keridhaan Allah, maka pada hakikatnya banyak. Pada hakikatnya banyak, ya. Wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafis shalihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ya. Dan kita ketahui dari pengalaman yang pernah dilalui oleh para salafus saleh, para pendahulu yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, yang mereka mencapai derajat keilmuan yang luar biasa, ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, yang didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Ahli tafsirnya, sebagai mufassir, ahli tafsir Al-Quran, pakar tafsir Al-Quran. Ini Ibnu Abbas, ya. Kemudian juga Abu Hurairah, yang kita ketahui hafalan yang luar biasa, ya. Begitu juga dengan para sahabat Nabi yang lain, begitu juga dengan para tabiin, begitu juga dengan imam-imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka sampai kepada derajat keilmuan yang luar biasa yang kita saksikan dari karya-karya mereka, ya, yang tidak bisa ditandingi
dengan keilmuan orang di zaman ini itu berkat apa? Keikhlasan hati mereka. Berkat kemurnian niat. Ini rahasia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi dari keilmuan ini di sisi Allah, kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari, maka mulai dari keikhlasan hati kita. Mulai dari meluruskan niat kita. Kita belajar ini untuk apa? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini betul-betul sudah dibangun di atas niat yang ikhlas? Ngomong ikhlas gampang. Ya. Mungkin sebagian orang bilang ikhlas, anak SD juga tahu ikhlas. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul ikhlas karena Allah? Apakah hati kita ini sudah betul-betul murni niatnya karena Allah? Ya. Kenapa kok ilmu yang kita pelajari banyak, kita sering hadir di majelis ilmu, tapi kebanyakan ilmu yang kita pelajari itu nggak berguna, tidak bermanfaat bagi diri kita, nggak jadi sebab kebaikan bagi diri kita. Ini pertanda kadar keikhlasan niat kita masih sedikit, masih rendah. Sementara para salaf belajar sedikit, tetapi kebaikan dan keberkahannya luar biasa. Ya. Qala Abu Bakar Al-Marruzi, berkata Abu Bakar Al-Marruzi, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdillah, aku pernah mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdillah, yaitu maksudnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal, wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlas. Ya, disebutkan kepada beliau tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah, maka Imam Ahmad berkata, bihadzar tafa'al qaumu, dengan keikhlasan itulah, ketulusan hati, kemurnian niat, kebersihan jiwa, ya, Allah akan mengangkat derajat suatu kaum. Akan terangkat derajat suatu kaum lantaran murninya keikhlasan mereka. Coba kita refleksikan dengan keadaan umat Islam di zaman ini. Terangkat nggak umat ini? Umat Islam Indonesia gimana keadaannya kira-kira? Berwibawa nggak di hadapan kawan maupun lawan? Tidak ada wibawanya. Bahkan jadi bulan-bulanan. Bahkan di negara yang mayoritas muslimin, umat Islam rasanya rasa minoritas. Habis. Ya. Disudutkan. Habis, dijatuhkan kehormatannya, habis, diinjak-injak. Bahkan dianggap kelasnya seperti kelas kambing. Kelas 1 yang non muslim. Nggak boleh lagi sekarang ngomong kafir. Ya. Sebagian ormas sudah mengeluarkan statement, jangan menggunakan kata kafir terhadap orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang selain umat Islam. Apa yang digunakan? Non-muslim. La haula wala quwata illa billah. Jangan pakai kata kafir. Sampai sejauh itu umat Islam di Indonesia, ya, dijadikan bulan-bulanan, dijadikan apa? Umat yang tidak berwibawa di hadapan lawan. Itu ternyata masalahnya di sini. Masalahnya di mana? Di hati. Kebanyakan umat Islam di negara kita ini masih jauh dari keikhlasan.
Kalau mereka ikhlas, kata Imam Ahmad, Allah akan angkat derajat mereka. Allah akan angkat wibawa mereka. Kalau murni niat mereka tulus, bersih tauhidnya, hanya bergantung kepada Allah. Kita lihat sekarang kaum muslimin masih banyak yang bergantung kepada benda mati, kuburan, pohon yang dikeramatkan. Ya. Masih banyak yang menghinakan dirinya di hadapan makhluk. Masih banyak yang menghambakan dirinya kepada dinar, dirham, rupiah. Sehingga kewibawaan mereka jatuh bobrok. Sama sekali tidak ada nilainya di hadapan umat-umat yang lain. Bahkan jadi bulan-bulanan. Habis. Ya. Habis. Orang-orang kafir itu melakukan pendangkalan terhadap umat Islam. Karena apa? Kesalahan umat Islam sendiri. Bukan karena kebesaran orang kafir, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kelemahan kaum muslimin. Karena tidak bersihnya hati mereka, tidak ikhlasnya niat mereka kepada Allah, sehingga Allah hinakan keadaan mereka sejadi-jadinya. Waliyadzubillah. Ya. Wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa inna ma yanalul mar'u al-ilma, dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan ilmu, termasuk derajat keilmuan di sisi Allah, ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah, ala qadri ikhlasihi, sesuai dengan kadar keikhlasan hatinya. Semakin ikhlas hatinya, semakin bermanfaat ilmunya meskipun sedikit. Semakin berkah ilmunya meskipun sedikit, dan Allah angkat derajatnya. Ya. Kita lihat sebaik-baik generasi siapa? Para sahabat Nabi. Ya. Kita lihat gimana keadaan mereka. Bicara tentang iptek, paling terbelakang mereka. Paling matematika, hitung-hitungan, kebanyakannya paling banter 1000. Selebih dari 1000 udah nggak bisa lagi hitung-hitung. Ya. Kemampuan bahasanya ya Arab. Selain Arab, sedikit yang bisa bahasa bangsa lain. Perekonomiannya jangan tanya, perekonomiannya. Ya. Sekarang kita lagi gencar bicara tentang perekonomian, kemakmuran. Ya. Sementara para salaf kita, para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, makannya kadang sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau kita 3 kali sehari, bahkan lebih. Para sahabat Nabi 3 hari sekali. Abu Hurairah sampai ganjel perutnya pakai apa? Batu. Ini orang-orang lapar. Bukan berarti kita rela dengan kemiskinan, bukan. Tapi bukan ekonomi yang jadi sumber permasalahan kita. Ya. Bukan militer. Bukan pertahanan, bukan keamanan. Tapi ini hati yang jadi sumber utama permasalahan kita sebagai umat Islam. Mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terbelakang ipteknya, nggak pakai terompah. Namun ternyata peradaban Persia dan Romawi di bawah kaki-kaki mereka. Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Berkat apa? Keikhlasan, kemurnian niat mereka, bersihnya tauhid mereka dari kesyirikan. Allah angkat derajat mereka,
Allah lemparkan ketakutan pada kufar, orang-orang kafir. Bahkan kewibawaan para sahabat Nabi bukan hanya ketika bersatu, ketika berpecah. Lagi ribut perang di antara sahabat Nabi, ya, dalam berbagai peristiwa, perang Jamal, perang Siffin, fitnah, percekcokan. Dalam kondisi ribut seperti itu, musuh pun mikir 10 kali untuk galang kekuatan nyerang kaum muslimin. Masya Allah. Dalam keadaan berpecah pun wibawanya masih ada. Berkat apa? Keikhlasan, ketulusan niat mereka. Meskipun mereka orang-orang yang lemah secara materi, secara finansial, secara perekonomian, secara militer. Apa kekuatan mereka? Para sahabat Nabi kurus-kurus. Ada yang badannya besar, badannya kuat, ya. Tapi kebanyakannya kurus-kurus, nggak punya sendal, ya. Namun Allah angkat derajat mereka. Allah taklukkan Persia dan Romawi di bawah kaki-kaki mereka. Maka dari itu, seseorang akan mendapatkan keberkahan ilmunya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi kalau kita melihat keadaan umat yang terombang-ambing seperti ini, kacau, gak punya wibawa, habis, dijadikan bulanan oleh musuh-musuh Islam, ini karena kesalahan diri kita, kesalahan hati kita. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Allah nggak akan mengeluarkan kaum muslimin dari berbagai problem yang melilit kehidupan mereka sekarang ini sampai mereka mau memperbaiki keadaan hati mereka sendiri. Mereka mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memurnikan niatnya hanya untuk Allah, maka Allah akan angkat derajat mereka di sisi Allah dan menjadikan mereka berwibawa di hadapan kawan maupun lawan. Ya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Dan ikhlas di dalam menuntut ilmu itu, ya, dibangun di atas 4 fondasi. Ada 4 perkara, ya, yang disebutkan oleh penulis di sini, yang menunjukkan orang itu ikhlas niatnya dalam thalabul ilmi. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul jahli an nafsih. Orang kalau ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu, maka dia belajar tujuannya supaya terangkat kebodohan dari dalam dirinya. Ya. Ini pertanda dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Kebodohan, ketiadaan ilmu yang ada pada dirinya, dia harus hilangkan dengan cara thalabul ilmi. Dia nggak mau terus-menerus dalam kebodohan. Dia nggak mau beribadah dengan ikut-ikutan, beramal di atas kejahilan. Dia jauhi semua itu dengan cara menuntut ilmu. Ini pertanda, indikator orang ikhlas niatnya dalam menuntut ilmu, sehingga dia bisa merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah di atas ilmu, ya, merealisasikan penghambaannya kepada Allah di atas ilmu. Asani, yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Di samping dia menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dirinya, dia juga meniatkan dengan thalabul ilmi itu untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Dengan cara gimana? Diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, tentu orang yang mengajarkan ilmu nggak mesti sebagai seorang ustadz, sebagai seorang syekh, alim.
Ya, siapapun yang berilmu, dia tahu ilmunya, dia paham ya tentang ilmu yang akan dia sampaikan kepada manusia, dia sampaikan supaya orang nggak terus-menerus dalam kejahilan, kebodohan. Ini juga termasuk indikator ikhlasnya niat seseorang dalam menuntut ilmu. Asalisu yang ketiga, ihya'ul ilmi. Dia niatkan menuntut ilmu itu dalam rangka menghidupkan ilmu. Ya. Ilmu ini harus dihidupkan dengan cara gimana? Dihafal. Dipelajari. Ya. Kemudian didakwahkan. Ya. Ini juga termasuk indikator keikhlasan. Ar-rabi, yang keempat, al-amalu bil ilmi. Orang yang ikhlas niatnya menuntut ilmu, dia thalabul ilmi, niatnya untuk beramal dengan ilmunya. Ya. Dia thalabul ilmi, menuntut ilmu, tujuannya supaya dia bisa mengamalkan ilmunya di atas pemahaman yang benar, sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dia beramal bukan atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar perasaan. Kadang-kadang kita dapati sebagian masyarakat kita kaum muslimin beramal, kayaknya bener deh yang begitu, ya, atau berdasarkan kebiasaan masyarakat. Oh, masyarakat kita kan biasanya begini, kita beramal sesuai dengan kebiasaan yang ada. Ya, semua itu menunjukkan jauhnya orang yang menuntut ilmu itu dari keikhlasan. Ya, orang kalau ikhlas niatnya di dalam menuntut ilmu, maka dia akan mengamalkan ya ilmu yang dia pelajarinya itu dengan benar, dengan ilmu, ya, bukan dengan kejahilan. Ya, walaqad kana salaf rahimahumullah, dan sungguh para salaf dahulu yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Mereka sangat takut, masya Allah. Padahal para salaf ini orang-orang yang nggak diragukan lagi kesolehannya. Para sahabat Nabi orang-orang yang dipuji luar dalam, zahir dan batinnya dipuji oleh Allah. Ya, Ahlussunnah meyakini para sahabat Nabi baik luar dalam meskipun nggak maksum. Ya, tidak sebagaimana orang-orang Syiah. Ya, yang meyakini para sahabat Nabi itu ya baik luarnya saja, dalamnya penuh makar, penuh siasat, penuh niatan-niatan buruk, penuh ambisi-ambisi politik, ambisi-ambisi dunia. Tidak. Zahir batinnya Allah puji, meskipun mereka masih bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, kendati seperti itu para salaf keadaannya, mereka orang yang paling takut, yakhafuna fawatal ikhlas, paling takut ketimbang kita daripada generasi berikutnya, terutama generasi kita. Mereka paling takut terluput dari keikhlasan fi talabihimul ilma, di dalam menuntut ilmu. Fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim. Maka mereka yatawarra'un an iddi'ai, mereka menjaga diri dari ngaku-ngaku ikhlas. Saya sudah ikhlas. Ya. Pede. Yakin 100%, oh saya udah ikhlas kok. Enggak. Para salaf justru sebaliknya, mereka merasa di atas kemunafikan. Oh, jangan-jangan saya nih termasuk golongan orang-orang yang celaka. Jangan-jangan saya ini masih banyak nifaknya. Jangan-jangan
Keikhlasan saya ini sedikit kadarnya. Ini keadaan para salaf. Bersamaan dengan itu, mereka orang-orang yang sangat ikhlas. Orang-orang yang sangat bersih hatinya dari ambisi-ambisi dunia, dari popularitas, dari ingin dikenal, dari kedudukan, ya, dari segala ambisi-ambisi duniawi yang lainnya. Mereka tetap merasa tidak selamat hatinya dari kemunafikan. Takut mereka, ya. Padahal mereka orang-orang yang paling bertakwa. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Itu bukan berarti mereka nggak ngaku ikhlas, bukan berarti mereka nggak ikhlas. Mereka orang yang paling ikhlas, tetapi mereka takut untuk mengakui secara lisan kalau kami ini orang-orang yang ikhlas. Ya, kadang terbetik dalam niat kita. Kita sudah beramal, sudah bersedekah, sudah berhaji, sudah berumroh, sudah melakukan sholat malam. Insya Allah itu jadi investasi saya itu di akhirat. Itu penolong saya itu nanti. Itu pemberat timbangan amal saya. Sering kita berpikir begitu, padahal para sahabat Nabi, mereka selalu berdoa kepada Allah minta diterima amalan ketaatannya di sisi Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana, sholatana, qiyamana. Mereka selalu minta kepada Allah, bukan merasa ini insya Allah nih jadi penolong saya. Insya Allah itu udah besar amalan saya. Tinggal sunnah-sunnah yang kecil yang belum saya kerjakan. Wajib-wajib dari rukun Islam, insya Allah itu jadi gunung nanti di akhirat. Gak begitu para salaf. Justru mereka mengkhawatirkan amalannya gak diterima di sisi Allah. Meskipun mereka orang yang paling ikhlas, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali kita merasa yakin amalan kita sudah pasti diterima oleh Allah. Jangan. Tetapi yang harus kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, semoga Allah terima amalan kita. Para salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab, sepeninggal bulan Ramadan mereka banyak apa? Istighfar dan berdoa selama berapa bulan? 6 bulan. Apa doanya? Minta kepada Allah supaya amalannya diterima oleh Allah. Sementara kita habis puasa ngerasa alhamdulillah, insya Allah puasa bulan kemarin udah terima itu, insya Allah itu udah pasti jadi investasi lah, ya, tinggal kerjakan amalan-amalan wajib yang lain. Namun ternyata ketika berhadapan dengan Allah, amalan-amalan ketaatan yang dia kerjakan nilainya bagai debu yang berterbangan, termasuk tolabul ilmi yang dia lakukan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW peringatkan tentang keadaan orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Di antaranya siapa? Orang yang nuntut ilmu niatnya tidak ikhlas karena Allah. Didatangkan di hari kiamat orang yang dikenal aktif menghadiri majelis ilmu, belajar, banyak hafalan, banyak syahadah, bahkan diakui, digelari al-alama atau bahkan Syekhul Islam, al-Imam, al-Hafidz. Namun ternyata ketika berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, Allah tanya dan Allah Maha tahu apa isi hati hambanya. Apa yang kau kerjakan wahai hambaku? Aku menuntut ilmu ya Allah, ikhlas dalam rangka mencari keridhaanmu ya Allah. Yang aku tuju hanya
keridhaanmu, tidak ada yang lain. Maka apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. La haula wala quwata illa billah. Yang mendustakan siapa? Allah. Engkau dusta, engkau menuntut ilmu, tujuannya apa? Liyuqal alim, supaya engkau dibilang alim, supaya engkau dibilang al-imam, al-hafidh, supaya engkau dibilang ustadz. Hati-hati, belajar bukan untuk jadi ustadz. Ya, belajar bukan untuk jadi syekh. Ya, ini salah niat, salah orientasi begini. Orang-orang yang seperti itu niatnya Allah dustakan. Waqad qil, kata Allah. Dan sungguh engkau ketika di dunia, engkau telah mendapatkan gelaran-gelaran itu. Engkau dibilang alim, engkau dibilang hafidh, engkau dibilang ahli, engkau dibilang pakar, engkau dibilang ini itu. Engkau sudah dapat gelaran itu semua. Allah bongkar isi hatinya. Ya, ternyata hatinya tidak tulus karena Allah. Allah perintahkan malaikatnya untuk nyeret orang ini. Yang diseret apa? Yang diseret kepalanya. Kepalanya diseret di tanah. Kakinya yang dipegang sama malaikat, mukanya yang keseret sebagai bentuk penghinaan. Padahal ketaatan yang dia kerjakan luar biasa. Menuntut ilmu yang merupakan jalan tercepat untuk menuju surga. Ternyata yang salah di mana? Di hati, di niat. Akibatnya ilmu yang dia pelajari dengan susah payah, bahkan orang sampai mengakui keilmuannya, gak berguna di hadapan Allah. Justru jadi sebab kebinasaan bagi dirinya. Ini ikhlas. Wa man dayya al-ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Maka siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan ini, maka akan luput darinya ilmu yang banyak dan kebaikan yang berlimpah. Ilmunya nggak bermanfaat meskipun banyak, ilmunya nggak berguna, ilmunya nggak menumbuhkan khasyah, ilmunya nggak menumbuhkan mahabbah, ilmunya nggak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena apa? Karena jauh dari keikhlasan. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hasad itu penyakit hati, kotoran hati yang sangat berpengaruh bagi kemurnian hati kita, keikhlasan niat kita. Ya, kalau hasad itu dibiarkan, dipelihara, terus semakin jadi sampai akhirnya mengakibatkan permusuhan, maka kata Nabi, hiyal haliqah. Hasad yang menimbulkan permusuhan itu jadi penggundul. Bukan penggundul rambut, kata Nabi. La aqulu haliqatus syar. Ya, la aqulu haliqatas sya'ri. Aku enggak mengatakan penggundul rambut, akan tetapi haliqatad dini, penggundul agama. Habis agama dari amalan ketaatan yang dia kerjakan, termasuk menuntut ilmu, pahalanya digerogoti oleh hasad yang menimbulkan permusuhan itu. Oleh sebab itu, hasad ini harus kita bersihkan dari hati kita.
Ya. Karena hasad ini termasuk penyakit yang akan mengganggu keikhlasan niat kita di dalam menuntut ilmu. Ya. Hasad ini termasuk penyakit hati yang akan mengganggu apa? Keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu. Sehingga kita harus bersihkan hasad itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan beriman kepada takdir Allah. Mengimani bahwa apa yang terjadi, apa yang Allah berikan dari kelebihan kepada orang lain, itu semua sudah diatur sama Allah. Sehingga dia nggak perlu hasad. Justru sebaliknya, dia akan mendoakan saudaranya yang mungkin sebelumnya dia hasadi itu. Setelah dia sadar semua ini sudah diatur oleh Allah, semua ini di bawah ketentuan Allah, dia doakan keberkahan. Barakallahu fi, Allah yubarik fi, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fi, semoga Allah memberkahinya. Bersih hatinya. Kalau hatinya bersih dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran hati, maka dia akan juga lebih mudah untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah. Dan ingat, keikhlasan itu nggak dituntut hanya ketika di awal kita beramal. Ketika kita sedang beramal, setelah kita beramal, tetap kita dituntut untuk ikhlas. Bahkan di antara para salaf, Masya Allah, ketika menyampaikan sebuah hadis, pertama kali ikhlas niatnya. Tetapi ketika di tengah-tengah dia menyampaikan hadis, apalagi dengan sanadnya, apalagi dengan ilmu tentang rijal, tentang perawi hadis, orang terkagum-kagum kepadanya, itu di antara mereka ada yang merasakan bergeser niatnya. Sampai berpikir, oh kalau begitu mengikhlaskan niat itu nggak cukup sekali, nggak cukup di awal. Ketika dia menyampaikan ilmunya pun harus tetap dijaga keikhlasannya. Dan salah satu cara yang memudahkan hati kita supaya tetap ikhlas kepada Allah, kita harus bersihkan hati itu dari segala kotoran-kotorannya, termasuk hasad. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Cukup? Kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit kita pelajari dari khulasah ta'zimil ilmi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, tulus niatnya, ya, bersih hatinya, ya, sehingga amalan kita diterima oleh Allah. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di atas keikhlasan. Karena betapa banyak orang yang awalnya ikhlas, namun kemudian tidak Allah beri taufik pada langkah berikutnya, akhirnya dia bergeser dari keikhlasan, bahkan balik dari keikhlasan. Dia tinggalkan keikhlasan itu, dia tidak istiqomah di atas keikhlasan itu sampai dia binasa. Waliyadzubillah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.